bersahaja dipilih Tuhan, berhadapan muka dengan ibunda. Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Umat Kristiani Katolik dimanapun Anda berada, salam damai sejahtera bagi kita sekalian. Berjumpa kembali dalam Pelita Kasih bersama saya Sandy Teresia. Tema yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini yaitu Fiat Mihi Voluntas Tua. Apa itu Fiat Mihi Voluntas Tua? Akan kita bahas bersama Ibu Pembimbas Katolik Kanwil Kementerian Agama Provinsi Gorontalo, Ibu Reina Febrina Koraa, SSMSI. Salam berjumpa kembali Ibu, sehat terus ini Bu ya. Puji Tuhan sehat dan salam jumpa Sandy Ya, Bu. serta umat Kristiani Katolik dimanapun Anda berada. Senang sekali melihat Ibu, selalu semangat, selalu senyum. Ibu, sebenarnya tema ini Fiat Mihi Voluntas Tua itu bahasa apa sih Bu ya? Iya, Fiat Mihi Voluntas Tua itu dari bahasa Latin. Oh, bahasa Latin. Apa nih yang melatar belakangi Ibu mengangkat tema ini? Iya, sebelum kita melihat atau saya menyampaikan apa yang menjadi latar belakang saya mengangkat tema ini, pada pertemuan perdana saya di tahun ini, pertama kita harus tahu dulu apa sih itu? Fiat Mihi Voluntas Tua. Fiat Mihi Voluntas Tua dalam bahasa Indonesia adalah jadilah padaku menurut kehendakmu. Itu bahasa Indonesianya. Saya tertarik dengan kata-kata ini dan menantang saya untuk merenungkan bersama umat Kristiani Katolik khususnya di Provinsi Gorontalo untuk memasuki tahun yang baru ini dengan perkataan ini, jadilah padaku menurut kehendakmu. Tema ini terinspirasi dari doa Bapa kami. Oh iya, Sandy pasti ingat, jadilah kehendakmu. iya. Fiat Voluntas Tua. Jadilah kehendakmu, dan perkataan Maria, jadilah padaku menurut perkataanmu. Yang dalam bahasa Latin, Fiat Mihi Secundum Verbum Tuum. Itu perkataan Maria. Fiat Maria yang membuat kita diselamatkan. Doa Bapa kami dan perkataan Maria ini menginspirasi saya sebagai umat Kristiani Katolik memulai tahun yang baru ini dengan perkataan seperti Maria. Bunda terkasih Maria, yaitu jadilah padaku menurut perkataanmu, atau jadilah padaku menurut kehendakmu. Karena di tahun yang baru ini kita tidak tahu apa yang akan terjadi di dalam kehidupan kita. Semua masih misteri. Kita punya rencana, punya harapan, tapi kita pun belum tahu apakah itu akan terjadi atau tidak. Sehingga sebagai umat beriman, umat yang percaya bahwa Tuhan yang menyelenggarakan kehidupan kita, kita memiliki kepasrahan seperti Bunda Maria. Sehingga kita pun bisa dengan lantang mengatakan di awal tahun baru ini, jadilah padaku menurut kehendakmu. Itulah yang melatar belakangi saya mengangkat tema ini untuk menjadi permenungan kita semua umat Kristiani Katolik mengawali perjalanan, pergumulan kehidupan kita di tahun yang baru ini. Baik Ibu, tadi Ibu sudah sempat menyinggung perkataan Maria
Terjadilah padaku menurut perkataanmu. Apa maksudnya perkataan Maria itu? Oke, sebelum kita melihat maksudnya, tentu sebagai umat Kristiani Katolik kita punya dasar kitab suci atau Alkitab. Perkataan Bunda Maria, jadilah padaku menurut perkataanmu, diambil dari Injil Lukas bab 1 ayat 38. Kata Maria kepada malaikat Gabriel, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Sandy kan ingat bagaimana ceritanya. Malaikat Gabriel mewartakan, memberikan berita yang menggembirakan untuk kita bahwa akan lahir juru selamat, tetapi sebuah kecemasan, ketakutan manusiawi bagi seorang Maria, seorang perawan, cewek-cewek, nona-nona. Kita tahu kan ceritanya bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus, Sang Juru Selamat. Sebagai manusia tentu penuh kecemasan dan ketakutan. Bahkan ada pertanyaan, bagaimana hal itu mungkin terjadi? Betul. Sedangkan aku belum bersuami. Ya, malaikat Gabriel katakan apa? Jangan takut Maria. Roh Allah akan ada dan bekerja. Kau akan mengandung oleh Roh Kudus. Seperti itu. Dan Maria dengan penuh ketaatan kepada kehendak Allah berseru, jadilah padaku menurut kehendakmu. Jadi perkataan Maria mengandung makna yang sangat luar biasa. Maria adalah seorang yang sungguh-sungguh beriman. Contoh dan teladan orang beriman. Karena dia pasrah kepada kehendak Allah, menuruti kehendak Allah, dan dengan penuh kebebasan berkata seperti yang kita sudah bahas tadi. Fiat mihi secundum verbum tuum. Jadilah padaku menurut perkataan. Itu luar biasa. Dengan penuh kebebasan dia katakan, dan bukan hanya janji, tapi bukti kita tahu Maria menjalani perkataan itu dengan sungguh-sungguh, mengandung Yesus Sang Juru Selamat, dan bersama Yesus menemani dia di dalam karya-karyanya, terlebih dalam jalan salibnya. Itu kita tahu bersama. Jadi makna perkataan itu adalah keterbukaan, kepasrahan total kepada kehendak Allah. Masih dengan perkataan Maria tadi Ibu, sebenarnya nilai apa yang bisa kita petik dari perkataan Maria itu? Jadilah padaku menurut kehendakmu. Iya. Bunda Maria adalah ibu seperti kita, seperti Sandy, seperti saya. Sebagai seorang ibu, kita mendapatkan tugas yang mulia. Karena kita mengandung seorang anak manusia. Melahirkan generasi baru dalam perjalanan kehidupan kita. Tugas kita bukan hanya mengandung, melahirkan, memelihara, merawat dia dengan penuh kasih sehingga ia tumbuh menjadi seorang pribadi yang berkualitas. Kita tahu dalam cerita-cerita Alkitab, Maria mendidik Tuhan Yesus dengan penuh kasih. Sehingga dalam Injil Lukas juga dikatakan bahwa Tuhan Yesus tumbuh semakin besar, semakin penuh hikmat dan dikasihi oleh sesama. Ia tumbuh sebagai seorang anak yang taat, yang rajin bekerja, karena dididik oleh orang-orang tua yang bertanggung jawab. Bunda Maria dan Santo Yusuf yang kita tahu adalah bapa pemelihara Yesus. Santo Yusuf mengajarkan Tuhan Yesus tentang bekerja. Bekerja dengan giat, bekerja dengan tulus, bekerja dengan sabar. Dan Bunda Maria mengajar Tuhan Yesus dengan apa? Dengan doa. Karena kita tahu Bunda Maria jika dia mengalami masalah, melihat tingkah Tuhan Yesus yang kadangkala membuat ia sebagai orang tua bertanya, tapi dia tidak tanya ke tetangga, tidak curhat ke temannya. Toh
Ya. Tapi dalam cerita Alkitab selalu disimpan dalam hatinya dan merenungkannya. 2, sikap Maria menanggapi tindakan, perilaku, perkataan Tuhan Yesus dengan 2 hal itu. Diam, tapi bukan berarti tidak berbuat apa-apa, tetapi diam dan merenungkan dalam hati. Kalau sekarang kan kita kadangkala melihat anak yang lincah, kita bilang nakal. Betul. Tapi ketika melihat juga anak yang diam-diam, ada juga kita beri label dia. Tidak usah disebutkan di sini. Ya toh? Kita jarang melihat respon anak terhadap perkataan kita sebagai orang tua, terhadap sikap kita terhadap anak-anak. Kita jarang menanggapi itu secara positif, bahwa anak-anak kadangkala kalau kita bicara mereka menjawab, kita bilang membantah. Padahal mereka sementara mencari kebenaran di situ. Karena mungkin kita marah, kamu nakal, kamu buat ini. Dalam hatinya dia bilang, saya sebenarnya tidak nakal. Karena sementara mengekspresikan apa yang ingin dia ketahui. Toh? Tapi karena selesai rusak mama pe barang-barang, so bongkar ini mama, so buat bagus di rumah, jadi dasar nakal, dasar macam-macam lah. Kita beri label anak kita. Tapi kita di sini belajar dari Maria, diam. Betul. Dan merenungkan ya. Merenungkan. Kita tahu perjalanan saat Tuhan Yesus berumur 12 tahun ke Yerusalem. Santo Yosef dan Maria itu adalah orang-orang yang taat beragama dan melaksanakan praktek keagamaan dengan begitu taat. Jadi ke Yerusalem bersama Yesus, dan kita tahu bahwa itu perjalanan 3 hari 3 malam, dan ketika mereka kembali Tuhan Yesus nggak ada ya, tidak ada bersama-sama mereka. Masih ada di Bait Allah di Yerusalem. Mereka kembali lagi, dan apa jawaban Tuhan Yesus ketika Maria bertanya? Mengapa engkau mencari aku? Ya, mengapa engkau mencari aku? Bayangkan Sandy, seandainya Jill jalan-jalan di mana, Sandy cari dan bilang, apa mama mau cari pak kita? Paling yang ada orang semua cubit, pukul. Tapi Maria diam, tidak membalas. Mengapa engkau menyusahkan aku dan bapamu toh? Iya, betul. Sudah pulang balik 3 hari 3 malam cuma menjemput kau bilang begitu. Aduh. Mengapa engkau harus mencari aku? Tapi ketika Tuhan Yesus mengatakan demikian, Maria kan tidak marah. Iya, betul. Marah-marah, bentak-bentak, apalagi pukul. Tapi Maria dengan sabar. Dengan sabar, tenang, bahkan menyimpan semua perkaranya dalam hatinya dan merenungkan. Merenungkan itu Maria berbicara dengan Tuhannya. Dan kita ibu-ibu jarang. Betul. Dikit-dikit, kenapa ya anakku begini, udah pasti dan di status. Betul. Kalau tidak ngeluh di tetangga, di status. Ya Tuhan, kenapa anakku begini? Ya Tuhan, apa salahku? Ya Tuhan, apa dosaku? Toh? Padahal di saat seperti itu kita mengambil waktu untuk merenung. Di depan arca Bunda, depan arca Tuhan Yesus, kita merenung bersama Tuhan. Agar peristiwa ini Tuhan mau bicara apa? Seperti itu. Jadi kita belajar dari Maria. Maria tidak sekolah tinggi-tinggi. Maria kita tidak pernah dengarkan bergelar apa di dalam Alkitab. Dia hanya perempuan desa. Tapi punya hikmat yang luar biasa yang dianugerahkan Roh Kudus kepada Maria. Karena keterbukaannya kepada kehendak Allah. Sehingga Roh Kudus dengan mudah membimbing Maria menuju pada kebijaksanaan sejati yang dikehendaki Allah. Kita sekarang sulit karena kita banyak belajar, sudah banyak baca ini itu informasi di mana-mana sehingga Allah sulit bekerja. Kita tahu bahwa hidup kita diselenggarakan oleh Allah, tapi sekarang diselenggarakan oleh medsos. Betul sekali. Baik, kita akan lanjutkan sebentar lagi. Iya. Umat Kristiani Katolik yang terkasih, kita akan melanjutkan perbincangan kita dengan Ibu Reina setelah pesan-pesan berikut ini. Tetap di Pelita Kasih.
yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Terima kasih Anda tetap setia bersama kami dalam Pelita Kasih dengan tema Fiat Mihi Voluntas Tua. Baik Ibu, tadi masih ada nggak sikap yang bisa dipetik dari perkataan Maria, terjadilah padaku menurut perkataanmu? Iya, Sandy. Ada lagi satu hal yang bisa menjadi teladan bagi kita, bukan hanya para ibu, tapi kita semua umat Kristiani Katolik. Satu sikap yang perlu kita teladani yaitu Bunda Maria itu punya integritas. Apa yang dia katakan, itu yang dia lakukan. Ketika Bunda Maria mengatakan terjadilah padaku menurut kehendakmu atau menurut perkataanmu, itu dia laksanakan dengan awal sampai akhir ya Bu? Iya, sampai akhir tidak pernah mengingkari. Punya integritas, selaras kata dan perbuatan. Nah sekarang ini sulit sekali. Betul. Betul toh? Kadang datang nih, oh iya oke, pokoknya nanti mau pergi. Akhirnya tunggu-tunggu tidak datang. Ada janji-janji yang dilupakan. Nah ibu-ibu sekarang bagaimana bisa mendidik anak? Nah berdoa ya, tapi ibu sendiri tidak berdoa. Rajin ke gereja ya, mama rajin ke mall daripada ke gereja. Itu sering terjadi ya Bu? Sering terjadi, saya tidak tahu. Tapi anak-anak akan lebih banyak merekam yang dilihat daripada yang dikatakan. Kalau kita katakan berapa persen saja yang tinggal, tapi yang sering kita lakukan itu Rekam yang direkam. memori ya, Iya, nanti kan dibilang mama cuma tahu bicara, nggak tahu backing. Betul. Nanti kita Mama masuk, suruh aku berdoa, ya, mama nggak pernah berdoa. kita termasuk grup NATO nantinya, no action talk only. Ya betul sekali. Ya toh, kita hanya tahu bicara, tapi tidak tahu melaksanakan. Karena itu ada yang bilang lidah ini lebih cepat dari tindakan. Makanya harusnya lidah itu ditahan, tindakannya harus di depan. Betul. Seperti itu. Sehingga yang dikatakan harus jadi kuat apa yang dikatakan ketika ditegaskan dengan perbuatan. Seperti itu. Dan Bunda Maria memberikan teladan itu kepada kita. Baik Ibu, penghormatan kepada, mungkin karena kita begitu memuja Maria, kadang penghormatan kepada Bunda Maria dan kepada Tuhan itu ada perbedaan secara esensinya Kak? Antara penghormatan kepada Bunda Maria dan kepada Tuhan Yesus. Oh iya, ini masalah penghormatan dan penyembahan. Orang Katolik tidak menyembah Bunda Maria, tetapi menghormati Bunda Maria. Itu kayaknya harus digarisbawahi. Digarisbawahi. Kita hanya menyembah kepada Tuhan, bukan kepada Bunda Maria. Itu bisa kita lihat kalau di Injil Lukas bab 2 ayat 43 dikatakan di situ,
Tuhan Yesus katakan, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Kita hanya menyembah Tuhan. Bunda Maria kita menghormati sebagai ibu Tuhan. Itu dikatakan oleh siapa? Siapakah aku ini sehingga ibu Tuhanku datang kepadaku? Iya, itu seruan Elizabeth ketika dikunjungi Maria. Siapakah aku ini sehingga ibu Tuhanku datang kepadaku? Kita menghormati Maria sebagai ibu Tuhan. Dan kita ingat saat disalib Tuhan Yesus katakan kepada Yohanes murid yang dikasihinya, inilah ibumu. Dan kita dalam perintah Allah yang keempat, hormatilah ibu bapamu. Jadi kita menghormati Maria sebagai ibu Tuhan, sebagai ibu kita. Yang sampai saat ini kita percayai sebagai umat Kristiani Katolik, Bunda Maria menyertai kita dalam perjalanan kehidupan kita. Kita hanya menyembah Tuhan, bukan menyembah Bunda Maria. Menghormati Bunda Maria dan menyembah Tuhan Allah, Tritunggal yang Maha Kudus. Penjelasannya cukup jelas Ibu. Lalu ada beberapa pandangan klasik bahwa gereja masih terkesan didominasi oleh kaum pria dan kurang memberi tempat bagi perempuan yang sebenarnya adalah tulang punggung gereja karena ia yang melahirkan anak-anak penerus ya. Bagaimana pandangan atau pendapat Ibu terkait hal ini? Ya, itu mungkin pandangan ketika orang melihat pastor. Di gereja Katolik yang jadi pemimpin gereja, paus laki-laki, uskup laki-laki, pastor laki-laki. Tidak ada perempuan. Karena kita meneladani Tuhan Yesus yang mengangkat murid-muridnya. 12 rasul laki-laki. Dan para imam disebut alter Christi, Kristus yang lain. Dia adalah pribadi Kristus yang lain. Dan Kristus atau Tuhan Yesus lahir sebagai seorang laki-laki dan wafat sebagai seorang laki-laki. Itu teologi kita. Sehingga ya pemimpin kita adalah laki-laki. Tetapi kalau dikatakan didominasi tidak. Saat ini saya pun sebagai perempuan, gereja tidak melarang untuk mewartakan. Para biarawati dipakai gereja juga sebagai alat mewartakan kasih Tuhan. Banyak para teolog gereja itu orang perempuan, Katarina dari Siena, yang terkenal Mother Teresa, bagaimana karya-karya kasih yang dilakukan, itu perempuan. Gereja tidak mendominasi, yang mewartakan kasih Tuhan itu hanya laki-laki. Perempuan pun dipakai gereja untuk mewartakan kasih Tuhan dengan caranya sendiri, yang sudah tentu diatur oleh gereja. Ya, mungkin karena mereka melihat di tempat lain ya, ada mungkin pendeta perempuan mungkin, atau jadi mereka kok kayaknya di Katolik hanya didominasi oleh laki-laki seperti itu ya. Betul sekali. Tuhan pasti punya rencana besar dalam hidup kita yang terjadi dalam diri Maria ya terutama. Apa yang perlu dilakukan manusia agar mereka tuh benar-benar mengetahui dan melaksanakan kehendak Allah dalam diri mereka secara pribadi ataupun relasi bersama orang-orang di sekitarnya. Iya, manusia kita semua diciptakan dengan anugerah, punya akal budi dan punya kebebasan. Sehingga Allah memberikan kebebasan kepada kita untuk menentukan apa yang baik untuk kita. Dan dalam perjalanan waktu Allah juga membebaskan kita apakah kita mau membuka diri terhadap tuntunan Allah atau tidak. Kita diberi kebebasan, tidak diatur, Allah tidak otoriter terhadap manusia. Allah memberikan kebebasan, Anda mau buat apa silakan. Ini ada aturannya, mau baik seperti ini, mau buruk seperti ini. Setiap pilihan hidup ada konsekuensinya. Itu yang kadangkala kita lupa. Bahwa kita pilih, pada akhirnya kita menemui kesulitan, kita salahkan Allah. Ini karena Tuhan marah. Padahal yang buat kita, yang pilih untuk melakukan itu kita. Tetapi ketika kita menemui kendala, kita menemukan masalah, kita salahkan Tuhan. Padahal siapa yang memutuskan? Iya toh, dalam perjalanan kehidupan kita sebagai manusia. Sehingga ada lagu yang saya suka sekali. Tiap langkahku di
oleh Tuhan. Benarkah? Saya selalu bertanya, benarkah tiap langkahku diatur oleh Tuhan? Karena sepertinya saya atur sendiri. Kita ke kanan ya. Jadi seperti itu. Kita senang dengan aturan kita sendiri. Dan ketika aturan kita menemui tabrakan kiri kanan, kita bilang Tuhan meninggalkan kita. Padahal Tuhan sangat jelas mewartakan kepada kita lewat ajaran iman, Alkitab dan tradisi gereja. Ini yang harus kita lakukan. Tapi kan kita mau atur langkah kita sendiri. Sudah merasa benar sendiri. Benar sendiri. Padahal kita sudah punya kebenaran-kebenaran iman yang sudah diwartakan Tuhan Yesus dan penerus-penerusnya. Pastor setiap minggu berkhotbah tentang kebaikan-kebaikan yang harus dilakukan, tindakan moral yang harus dilakukan, tapi kita pakai aturan sendiri. Seperti itu. Jadi rencana Allah dalam kehidupan kita adalah baik adanya. Allah tidak pernah merancang yang jahat. Tidak merancang yang salah dalam kehidupan kita. Tetapi kita yang merancang sendiri di luar rancangan Allah. Seperti itu yang menurut saya alami sendiri, saya rasakan sendiri, jalani sendiri sehingga setiap hari saya lakukan itu, tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Sehingga saya mau syukuri apapun yang terjadi dalam kehidupan saya. Kalau sekarang ini saya senang, saya syukuri. Dan kalau saya bersedih, saya syukuri. Karena itu keseimbangan untuk saya. Kalau saya terlalu senang, saya pasti lupa diri. Ketika saya mengalami kesulitan, saya masih manusia ternyata. Dan di situ keseimbangan psikologi saya bahwa saya masih butuh Tuhan. Saya bukan Tuhan Allah, saya manusia lemah kecil di hadapan Allah yang sangat membutuhkan pendampingan, penyertaan Allah dalam kehidupan saya. Itu yang boleh menjadi permenungan kita sehingga fiat mihi voluntas tua. Jadilah padaku menurut kehendakmu, bukan cuma slogan, bukan cuma moto, tetapi menjadi motivasi, semangat roh yang menguatkan kita untuk menjalani hari-hari kehidupan kita. Dari perkataan Bunda itu saya sempat berpikir sama Ibu, seumpama pada saat malaikat Gabriel itu datang menyampaikan itu dan ditolak oleh Maria. Apa yang terjadi? Dia tidak menyerahkan diri ya untuk menerima terjadilah padaku seturut kehendakmu, seturut perkataanmu. Apa kira-kira yang terjadi dengan kita manusia ya? Sandy, kadangkala kita memanusiakan Allah. Ya kan, ini kan pertanyaan, kalau kita mengakui Allah Maha Kuasa, Allah Maha Besar, Maha Tahu, Maha Menguasai, saya tidak akan bertanya. Karena apa? Allah tahu. Mengatur semua ya. Allah tahu kalau enggak begini, ya begini. Allah banyak alternatif. Allah tahu apa yang akan ia kerjakan bagi manusia. Itu pasti pertanyaan kita. Tapi untuk saya sebagai umat Kristiani, maaf ya, saya jarang berefleksi seandainya Bunda tidak setuju. Tidak, saya justru sampai ke terima kasih Bunda. Karena jawaban Bunda menyelamatkan saya. Sampai detik ini. Saya memang tidak sempat berpikir seandainya Bunda tidak mengiyakan. Karena saya tahu bahwa Allah tahu apa yang akan terjadi. Allah tahu kalau tidak begini bisa begini. Kalau orang kan tidak mengetahui. Sehingga kita cuma secuil di ujung jari Allah. Boleh dikatakan kalau kita lukiskan sebagai manusia. Sehingga otak kita yang kecil ini tidak bisa menampung misteri Allah. Ada gambaran Santo Agustinus kalau masih ingat ketika ia berusaha untuk memahami Allah. Dia pergi ke lautan dan di sana ketika dia belajar berpikir Allah itu seperti apa misterinya dan apa yang terjadi. Datang seorang anak kecil dan menyuruh dia untuk gali lubang di pantai, pinggir laut di pantai. Lalu anak itu minta kepada Santo Agustinus, ambil air laut, pindahkan di lubang ini. Apa Santo Agustinus bilang? Mana mungkin air laut bisa masuk di lubang kecil ini. Itulah misteri Allah. Kita ya.
Bagaimana otak kita yang, Otak kita yang kecil, kecil bisa bisa menampung diisi oleh misteri semua. Allah yang luar biasa besarnya. Sehingga kalau kita menyatakan Allah maha besar dan kita mengecilkan dengan pikiran kita, luar biasa ya manusia ini. Benar-benar memanusiakan Allah jadinya seperti kata Ibu ya. Kita ini kan hanya salah satu dari ciptaannya. Mau mencoba berpikir apa yang Allah maksud, apa yang Allah mau, berarti kita membatasi kemahakuasaan Allah, membatasi kebesaran Allah. Jadi sebagai manusia kita seperti Maria, jadilah padaku menurut perkataanmu. Baik Ibu, akan kita lanjutkan sebentar lagi. Pemirsa yang ada di rumah, kami akan melanjutkan kembali perbincangan dengan Ibu Rini setelah pesan-pesan berikut ini, tetap di Pelita Kasih. Lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang telah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap setia.
Kembali lagi bersama kami dalam Pelita Kasih dengan tema Fiat Mihi Voluntas Tua. Baik Ibu, saya juga ingin bertanya nih, di zaman sekarang yang semuanya serba medsos ya, yang apa-apa dikit-dikit diupload ya, bikin status. Gimana sebenarnya kita sebagai ibu-ibu muda yang kadang-kadang mungkin masih belum bisa menguasai emosi, dan kadang-kadang bagaimana sih kita itu harus menyingkapi dalam menggunakan media sosial juga untuk setiap masalah-masalah dalam kehidupan, pergumulan kehidupan setiap ibu-ibu rumah tangga. Iya. Sandy tentu ingat dengan salah satu ungkapan, no man is an island. Manusia tidak seperti sebuah pulau. Betul. Dia membutuhkan orang lain. Gitu juga ibu-ibu. Dan sekarang teman curhatnya ibu-ibu Facebook, Iya. IG, Betul. atau juga di lain-lain. Apalagi sekarang dengan menu-menu yang antik-antik, unik-unik, yang cakep-cakep, mau diedit bagaimanapun bagus sekali. Jadi seorang ibu dengan kesibukan sehariannya, apalagi ibu yang bekerja di rumah dari pagi, katanya itu dari matahari terbit sampai Terbenam mata masih suami mata suami terbenam, tertutup. Oh, bekerja terus kan Betul, ibu-ibu. ya. Seperti itu. Lelah juga kan. Nah, ketika bertemu banyak masalah, akhirnya sekarang kan daripada ke tetangga, padahal mending ke tetangga ya, satu orang, daripada ke Facebook banyak Semua orang mata. baca ya, betul. Makan ini banyak mata melihat, seluruh dunia bisa melihat. Tapi kan ya itulah kita perempuan, jari ini lebih cepat daripada otak. Nanti sudah di-expose, baru ada saudara nanti dia bilang, kenapa sobat status begini, so apa yang terjadi, hapus ke sana. Akhirnya orang-orang jadi penasaran apa yang terjadi ya. Begitulah, akhirnya sudah heboh, tapi ada yang biasa sekali, ada juga yang baru sadar dan pada akhirnya edit status atau dihapus. Nah, di situasi saat ini wajar-wajar saja ya, kalau pasti kita kan perempuan, wajar-wajar itu. Orang suka mau bicara, mau curhat daripada pak ini, pak itu gitu. Tapi sebenarnya yang dituntut dari kita adalah sebagai seorang ibu harus lebih bijak. Masalah keluarga kita cukup konsumsi kita. Belum diceritakan sudah masalah. Betul. Apalagi jadi status di sosmed. Banyak yang melihat dengan komen macam-macam. Selain masalah tersebar, kita tambah masalah. Apalagi kalau netizen itu luar biasa yang komen negatif, lebih rusak otak kita. Terhadap akhirnya masalah jadi tambah panjang lebar lagi. Nah, di situasi saat ini tantangan kita sebagai ibu-ibu, semoga sih, mari kita menyalurkan keinginan untuk status untuk hal-hal yang positif. Saya juga sering status di IG. Tapi kalau marah saya tidak tulis marah-marah. Cari itu kata-kata bijak sehingga sebenarnya saya mengobati diri saya sendiri. Sambil juga mengobati teman-teman perempuan yang lain. Saya selalu katakan, wanita kita kuat. Kita berharga. Sehingga jangan selalu menganggap kita dinomor duakan oleh siapapun. Kalau kita punya anggapan kita dinomorduakan, itu pikiran kita yang membentuk kita. Apa yang keluar dari mulut kita, apa yang diketik oleh jari kita, itulah gambaran diri saya. Sehingga hati-hati mengetik dan mengeluarkan kata-kata di mana-mana, di muka umum. Karena itu menggambarkan diri kita. Ibu-ibu sekarang harus lebih bijak dengan meneladan Ibu Maria. Tenang, diam, renungkan dalam hati. Bagus status yang rohani-rohani. Yang rohana konsumsi sendiri saja. Seperti itu. Jadi mungkin jadi berkat bagi sesama juga kali ya. Kalau ibu kita memberikan status yang baik-baik, kata-kata bijak, orang yang baca pun akan lebih tenang, damai ya. Kalau kita memberikan status yang mungkin bikin orang penasaran, malah ceritanya yang dari sudut ini diambil lain, sudut ini diambil lain, jadi lebih parah berarti. Semoga para ibu-ibu juga bisa benar-benar meneladani Maria. Iya. Ya, tidak ada, semua dipendam dalam hati dan direnungkan. Seperti itu Ibu ya? Iya. Tapi jangan pendam dan diamkan, akan jadi dendam. Oh ya, itu juga. Gitu? Tapi Maria
disimpan dalam hati dan merenungkan. Merenungkan di sini adalah sikap doa Maria. Merenungkan bukan memendam sendiri dan menimbulkan amarah sendiri, dendam sendiri, mati sendiri. Tapi Bunda Maria merenungkan bersama Tuhan. Yang dia memberikan jawaban, jadilah padaku menurut kehendakmu, menurut perkataanmu. Merenungkan dengan pasti Bunda Maria berdoa, jadilah padaku menurut perkataanmu. Jadi semua yang terjadi ini kita bawa kembali kepada Tuhan. Mungkin Sandy biasa tidak berdoa. Terima kasih Tuhan atas hari ini. Senang, bahagia, kita subaku marah, kita sedih, kita susah hari ini Tuhan. Kita mau bawa semua apa Tuhan? Karena kita tahu Tuhan punya maksud untuk setiap pengalaman hidup saya. Dan kita bersyukur hari ini boleh lewat itu semua. Dan kita yakin bisa lewati itu semua karena Tuhan bersama saya. Kadang kita mengucap syukur tuh saat kita bahagia saja ya. Iya tentu. Lupa pada saat kita sedih itu kita tidak memasrahkan diri, kita Sedih mengucap dan syukur. marah juga. Ya betul. Apalagi kalau ibu-ibu anak-anaknya sudah mulai pasti tensi naik juga. Kita lupa bersyukur untuk hal-hal seperti itu ya. Iya. Hanya yang baik-baik saja yang kita syukuri. Benar-benar Maria, Bunda Maria luar biasa sekali. Iya. Bisa semuanya direnungkan di dalam hati tanpa mengeluh. Kita para ibu kayaknya lebih banyak mengeluhnya. Ada kesalahan sedikit mengeluh, capek sedikit mengeluh. Tidak seperti Bunda yang begitu luar biasa. Itulah sebabnya mungkin kita orang Katolik selalu menghormati Bunda Maria ya. Luar biasa sekali. Saat kita bahagia, seperti saya bilang tadi, saat kita bahagia kita bersyukur. Saat kita sedih atau kita kehilangan orang-orang yang kita cintai, pasti kita menyalahkan Tuhan seperti kata Ibu tadi ya. Ya semoga nanti ke depannya kita semua bisa lebih meneladani Maria ya. Kira-kira bisakah Ibu memberikan kesimpulan dari tema kita pada kesempatan kali ini? Iya, umat Kristiani Katolik dimanapun Anda berada, khususnya yang ada di Gorontalo. Mari kita buka perjalanan tahun baru ini dengan perkataan Bunda dan doa yang sering kita ucapkan dalam doa Bapa kami. Fiat voluntas tua, jadilah kehendakmu. Apa yang Tuhan buat, Tuhan rancangkan pasti tidak jahat, selalu baik. Dan kalau jahat itu bukan dari Tuhan, tetapi dari si jahat. Tuhan kita bukan jahat, Dia Allah yang maha baik. Dia akan menyertai kita dengan rupa-rupa berkat-Nya. Kalau kita diperkenankan menginjakkan kaki di tahun 2024, percaya Tuhan sudah siapkan rupa-rupa berkat yang banyak sekali untuk kita pakai di tahun 2024. Tapi jangan simpan sendiri berkat-Nya. Kita semua juga dipanggil untuk menjadi berkat bagi siapa saja yang kita jumpai. Berkat itu kita tahu apa yang bisa kita bagikan, yang bisa buat orang lain bahagia, senang, gembira menjalani kehidupannya. Ikutilah teladan Bunda Maria. Lebih banyak diam dan merenungkan dalam hati sehingga roh Allah sungguh-sungguh dapat bekerja, dapat merajai kehidupan kita sehingga kita bisa melihat perjalanan kehidupan kita sungguh-sungguh berdasarkan tuntunan kasih Tuhan sendiri. Semoga Tuhan menolong kita semua, Tuhan Yesus memberkati kita semua dan Bunda Maria melindungi kita semua. Amin. Baik Ibu, mohon kesediaannya untuk menutup acara kita dengan doa. Ya, umat Kristiani Katolik, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Tritunggal yang Maha Kudus, Bapa, Putra dan Roh Kudus, kami mengucap syukur atas segala rahmat dan berkat-Mu dalam kehidupan kami. Rupa-rupa hal kami alami dalam penyertaan Tuhan saja, sehingga kami sungguh yakin dan percaya hanya dengan mengandalkan Engkau Tuhan, kami boleh melewati perjalanan kehidupan kami di tahun yang baru ini. Tuhan Bapa di dalam surga, kami serahkan kehidupan keluarga kami masing-masing.
suami, istri, anak-anak kami, orang tua kami, sanak saudara kami, dan seluruh umat manusia yang bergumul dengan pergumulan mereka masing-masing. Semoga Tuhan senantiasa memberkati kami agar kami sabar, ulet, tabah di dalam perjalanan ini dengan tetap mengandalkan Tuhan saja. Tuhan Bapa di dalam surga, anugerahkanlah kami semua kesehatan yang selalu baik serta semangat untuk menjalani kehidupan kami hanya seturut dengan kehendak-Mu saja. Inilah Bapa yang menjadi doa persembahan pujian kami yang kami bawa di dalam nama Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dan Roh Kudus Allah, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik Ibu, terima kasih banyak atas wawasan yang telah Ibu berikan kepada kami, penjelasan tentang Fiat Mihi Voluntas Tua. Semoga itu menambah pengetahuan kita dan memperkokoh iman kekatolikan kita. Saya Sandy Teresia beserta seluruh kru yang bertugas mohon undur diri. Terima kasih atas segala atensinya. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati.